Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam sharing renungan firman Tuhan pagi hari ini. Saya berharap dan berdoa kiranya kita tetap sehat dimanapun kita berada dan senantiasa bisa menikmati kasih Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Sebelum membaca dan merenungkan setiap firman Tuhan pagi ini, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang terus boleh melimpah di dalam hidup kami. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan, dan kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkaulah yang menolong kami agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Biarlah kami dapat menjadi tanah yang subur, sehingga ketika benih firman-Mu ditaburkan, benih itu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah perenungan kami akan firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayat renungan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 12 ayat 7-10. Begini firman Tuhan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pagi ini adalah sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mungkin kalimat ini sepertinya tidak masuk akal bagi kita, karena jelas lemah itu lawan katanya kuat. Jadi ada hal yang kontradiksi dari kata-kata ini. Tapi kita akan melihat lebih jauh melalui pengalaman seorang rasul yang sangat luar biasa dalam pelayanannya. Dia dipilih oleh Tuhan untuk melayani orang-orang yang berada di luar bangsa Yahudi. Ya, dia adalah Rasul Paulus yang begitu banyak mengalami penganiayaan dalam pelayanannya. Namun pengalaman itu membawa dia semakin bisa menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Ketika dia menulis surat kepada jemaat di Korintus ini, keadaannya Paulus sedang ada di dalam penjara. Dan di saat itu juga, jemaat Korintus sedang ada dalam kondisi imannya yang terguncang karena adanya nabi-nabi palsu yang membuat berita palsu, sehingga mereka pun meragukan Injil yang telah diberitakan kepada mereka dan juga kerasulan dari Paulus. Hal ini bisa kita lihat dari 2 Korintus 11 ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Coba kita bayangkan jika kita ada dalam kondisi ini, apa yang benar-benar kita rasakan? Mungkin kita sedih, atau mungkin kita kesal. Lalu dalam pikiran kita mungkin berkata, "Ya Tuhan, kenapa ini yang terjadi?" Sangat sulit memang terkadang melihat fakta yang seperti ini. Akan tetapi, hal ini harus tetap dihadapi oleh Paulus dengan kembali meneguhkan jemaat Korintus dengan surat-suratnya. Lalu dalam suratnya, Paulus berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku,
yaitu seorang utusan iblis yang menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Kalau dikatakan bahwa Paulus layak untuk bermegah diri karena pelayanannya, ia sangat layak. Karena melalui Paulus, banyak orang di luar bangsa Yahudi mengenal Tuhan. Namun, dia memilih untuk tidak meninggikan diri, malah dikatakan dia diberi suatu duri dalam dagingnya. Duri dalam daging yang membuat dia merasakan kesakitan, agar dengan kesakitan itu dia diingatkan untuk tidak menjadi sombong. Tapi dikatakan sebenarnya Paulus juga telah meminta kepada Tuhan sebanyak 3 kali agar duri dalam daging itu dihilangkan. Dan Tuhan menjawab Paulus dengan mengatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Saya ingin bertanya kepada kita semua, ketika hal yang menyakitkan atau yang sulit itu hadir dalam hidup kita, biasanya kita meletakkan fokus kita kepada sulitnya masalah itu atau kepada alasan mengapa masalah itu hadir. Kita mungkin cenderung mengarahkan fokus kepada sulitnya suatu masalah itu, sehingga terkadang kita sering kali tidak bisa melihat apa yang kita butuhkan. Namun melalui bagian firman ini, kita bisa mengetahui sebenarnya kenapa Tuhan mengizinkan berbagai pergumulan itu hadir dalam hidup kita, yaitu agar kita bisa senantiasa mengandalkan Tuhan, berharap kepadanya, dan kita juga semakin dapat merasakan kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Oleh karena itu, ketika Paulus meminta kepada Tuhan agar duri dalam daging itu dihilangkan, Tuhan menjawab Paulus dengan mengatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin kita nggak habis pikir ya dengan cara Tuhan menolong. Sampai-sampai kelemahan pun bisa Tuhan pakai untuk menyatakan kuasanya. Seringkali kita stagnan dan berpikir suatu pergumulan itu sangat sulit dan melemahkan kita. Namun ternyata Tuhan menyatakan kuasanya melalui segala kelemahan itu. Sungguh ajaib dan luar biasa cara Tuhan menyatakan dirinya dan kuasanya. Sehingga ketika Tuhan menjawab doa Paulus dengan menyatakan hal yang demikian, dan Paulus mengingat semua yang telah Tuhan kerjakan melalui dia, Paulus pun berkata, "Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Paulus telah mengalami begitu banyak penganiayaan, telah melalui banyak kesukaran dan banyak siksaan. Namun, dia juga telah mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan. Dia telah menyaksikan sendiri begitu luar biasanya tangan Tuhan menolong dan bekerja melalui dia. Saat dia lemah, tangan Tuhan yang menguatkan dia. Sehingga dengan yakin dia menyerukan, "Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Paulus menggaungkan bahwa ketika dia lemah, maka dia pun kuat, karena kuasa Tuhan mengalir atasnya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah ketika mengalami banyak kesukaran, kita bisa melihat dengan fokus kepada tangan Tuhan yang bekerja untuk menolong kita?
coba ingat dalam seminggu ini, bagaimana tangan Tuhan menyertai dan menolong kita melewati hari demi hari, menghadapi pergumulan demi pergumulan, dan kita masih bisa berdiri dengan tegak hingga sampai detik ini. Kalau dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Paulus, maka semua yang kita alami belumlah ada apa-apanya. Oleh karena itu, ketika Tuhan telah menyatakan dirinya dan kuasanya kepada kita hari ini, marilah senantiasa datang kepadanya. Ketika kita mengalami begitu banyak hal yang melemahkan kita, datanglah kepada Tuhan dan serahkan segala yang kita alami. Ingatlah bahwa kasih karunia Tuhan melimpah atas kita yang percaya kepadanya. Maka mulai hari ini, marilah nikmati indahnya kasih Tuhan yang selalu mengalir dalam hidup kita. Andalkanlah Dia setiap saat, sehingga sama seperti Paulus, kita pun dapat menyatakan dengan yakin bahwa sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami tentang kasih karunia-Mu yang sempurna bagi setiap orang yang percaya dan yang mengandalkan Engkau. Engkau menyatakan kepada kami bahwa di dalam kelemahanlah kuasa-Mu menjadi sempurna. Tak terduga dan tak terkira ya Tuhan cara-Mu menolong kami. Ajarilah kami untuk selalu mengandalkan-Mu ketika kami diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan yang ada. Sehingga kami pun dapat menyatakan dengan yakin, sebab jika aku lemah, maka aku kuat, karena kuasa Tuhan mengalir dalam diriku. Ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan segala aktivitas dan pekerjaan kami hari ini kepadamu. Kiranya Engkaulah yang boleh menolong kami, menyertai dan memberkati kami dalam menjalaninya, sehingga kami pun selalu dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.